Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, video sebelumnya, yakni kita akan membahas tentang fungsi bimbingan dan konseling. Ya, fungsi bimbingan dan konseling. Apa sebenarnya fungsi-fungsi dalam bimbingan dan konseling itu? Jadi akan kita bahas. Saya akan memberikan sebuah pengantar ya. Jadi sebuah layanan profesional, ya layanan profesional itu layanan apapun itu pasti di sana terdapat fungsi. Fungsi itu untuk melihat manfaat atau kegunaan atau sejauh mana suatu layanan itu memberikan pengaruh terhadap orang yang meminta layanan. Katakanlah misalnya layanan kesehatan. Puskesmas itu berfungsi apa? Puskesmas itu berfungsi untuk memberikan informasi, kemudian memberikan pelayanan kesehatan, memberikan penyembuhan kepada orang yang membutuhkan. Artinya di sana ada manfaatnya, ada kegunaannya bagi siapapun yang membuka. Atau misalnya di sebuah restoran misalnya, layanan itu juga berfungsi, pasti di sana terdapat manfaat, terdapat nilai guna. Layanan yang tidak profesional itu menunjukkan bahwa layanan itu tidak memiliki manfaat, tidak memiliki guna, dan tidak bisa diambil apapun dari layanan tersebut. Nah, bimbingan konseling sebagai sebuah layanan profesional tentu di dalamnya terdapat fungsi-fungsi layanan. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan terkait dengan fungsi bimbingan dan konseling. Di sini saya mengacu pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ya. Di ini Permendikbud ini adalah aturan atau payung hukum yang melandasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, di pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Oke, langsung saja. Yang pertama, fungsi bimbingan dan konseling adalah pemahaman. Apa yang dimaksud dengan pemahaman? Fungsi pemahaman ini membantu konseli memahami diri. Fungsi bimbingan dan konseling adalah fungsi pertama adalah fungsi pemahaman. Ini membantu konseli atau siswa dalam memahami dirinya. Memahami dirinya ini ya berkaitan dengan fisik maupun psikis ya. Memahami potensinya, memahami masalah-masalah yang dia alami, dan juga memahami lingkungan. Jadi bimbingan dan konseling berfungsi untuk membantu individu atau konseli untuk memahami potensi dirinya, kekuatannya, kelemahannya, masalahnya, dan membantu konseli untuk memahami lingkungan di mana dia tinggal. Kemudian yang kedua adalah fungsi fasilitasi. Apa itu fungsi fasilitasi? Fungsi fasilitasi memberikan kemudahan kepada siswa atau konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Fasilitasi, memfasilitasi itu artinya memberikan ruang, menjembatani atau menjembatani potensi yang dimiliki individu itu tadi atau konseli tadi supaya dapat mencapai pertumbuhan yang optimal. Artinya melalui bimbingan konseling, siswa atau konseli itu difasilitasi oleh layanan ini untuk mengembangkan dirinya, menumbuhkan dirinya secara optimal. Pertumbuhan dan perkembangan itu beda. Pertumbuhan itu terkait dengan aspek fisik, tetapi kalau perkembangan itu terkait dengan aspek psikis, mental ya. Tubuh itu tumbuh menjadi tinggi, besar, itu tumbuh. Kemudian kalau fisik, mental itu berkembang menjadi matang ya. Artinya yang kedua ini fasilitasi. Artinya bimbingan dan konseling itu memfasilitasi siswa atau konseli mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
Nah, kemudian selanjutnya dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 itu ada fungsi penyesuaian. Ya, fungsi penyesuaian itu apa? Membantu konseli untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Artinya melalui bimbingan konseling seseorang itu dibantu untuk menyesuaikan dengan keberadaan dirinya dan dengan keberadaan dirinya di lingkungan. Seseorang itu belum tentu mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri. Dia kadang belum bisa menerima kelemahan-kelemahan dirinya. Dia kadang tidak percaya dengan kemampuan-kemampuan dirinya. Nah, ini diindikasikan bahwa seseorang tidak bisa menyesuaikan diri. Ketika dia sudah mampu menyesuaikan diri, maka dia akan memahami dirinya, memahami kelemahannya, kekurangannya. Artinya apa? Melalui bimbingan dan konseling, seseorang atau siswa itu dibantu untuk menyesuaikan diri. Baik itu dengan dirinya sendiri, menerima diri apa adanya, itu menyesuaikan diri. Kemudian menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia tinggal secara dinamis dan konstruktif. Dengan catatan dan dengan dinamis dan konstruktif, ya, artinya tidak destruktif. Menyesuaikan diri dengan cara yang baik, ya, artinya dengan cara yang membangun kemampuan diri, membangun potensi diri. Penyesuaian itu harus konstruktif. Selanjutnya, ini fungsi penyaluran. Bimbingan dan konseling itu berfungsi membantu merencanakan pendidikan dan karir, serta perubahan sesuai potensi. Melalui bimbingan konseling, seseorang dibantu untuk merencanakan pendidikan dan karir. Makanya misalnya di SMP atau SMA, di akhir-akhir masa sekolah kelas 3 itu biasanya di sana ditekankan pada perencanaan karir. Perencanaan karir, yang dimaksud karir itu juga peningkatan jenjang, tidak hanya berkaitan dengan bekerja. Yang dimaksud karir di sini tidak hanya bekerja, tetapi adalah peningkatan jenjang dari yang sebelumnya lebih rendah ke yang lebih tinggi. Misalnya di SMP, misalnya SMP ada pilihan, artinya pemilihan karir, ya, karir dalam arti pendidikan. Setelah ini saya akan masuk di mana? Nah, itu akan dibantu. Bimbingan dan konseling berfungsi untuk menyalurkan potensi itu. Kemudian selanjutnya ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ini adalah membantu siswa atau membantu pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program, bukan siswa ya, membantu pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program dan aktivitas disesuaikan dengan kebutuhan konseling. Artinya melalui bimbingan konseling ini, pemangku kebijakan sekolah itu mempunyai gambaran, mempunyai pertimbangan-pertimbangan ketika menyusun program itu disesuaikan dengan latar belakang, pengalaman, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Artinya untuk membuat suatu program di sekolah itu perlu mengadaptasikan diri dengan keadaan atau kondisi konseli di mana dia tinggal. Maka dulu ada KBK, kurikulum KTSP, kurikulum satuan pendidikan. Artinya itu diadaptasikan dengan keadaan atau konteks konseli. Nah, ini membantu, fungsinya adalah fungsi adaptasi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi pencegahan. Nah, fungsinya bimbingan dan konseling apa? Ya, mencegah kemungkinan timbulnya masalah. Mencegah kemungkinan timbulnya masalah. Artinya di sini disebut sebagai preventif. Artinya fungsi pencegahan ini supaya ketika mendapatkan bimbingan, seseorang itu mempunyai gambaran, mempunyai pemikiran, mempunyai keterampilan untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan masalah yang muncul dalam dirinya. Misalnya dalam bimbingan terdapat materi pencegahan canduan rokok dan sebagainya. Di situ disampaikan banyak sekali informasi mengenai bahaya rokok. Bahaya merokok itu akan merusak kesehatan, merugikan orang yang di sekitarnya dan sebagainya. Nah, dengan
pemahaman yang dia dapatkan itulah yang menjadi pencegah konseli untuk mendapati permasalahan. Mungkin permasalahan yang ditimbul dari adiksi rokok mungkin tidak pure masalah kesehatan, tetapi menuju pada permasalahan-permasalahan kenakalan. Dia tidak punya uang untuk membeli rokok, akhirnya dia mencuri atau memalak atau merampas uang milik orang lain atau merampas rokok orang lain. Itu kan menimbulkan permasalahan kenakalan remaja. Ya, supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan tersebut, maka diberikan pencegahan dulu. Nah, selanjutnya ini ada fungsi perbaikan dan penyembuhan. Nah, fungsi ini membantu peserta didik yang bermasalah akan memperbaiki keluaran berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Nah, ini fungsinya adalah fungsi perbaikan dan penyembuhan. Supaya apa? Seseorang itu yang pernah mengalami masalah dibantu untuk memperbaiki keadaan dirinya, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki cara bersikap, memperbaiki cara berperilaku. Nah, kemudian fungsinya adalah fungsi pemeliharaan. Ini ketika sudah terjadi perubahan, maka fungsinya yang lain adalah fungsi memelihara. Supaya apa? Kondisi konseli atau kondisi peserta didik itu dalam keadaan baik, mempertahankan situasi yang telah tercipta. Artinya ketika perubahan akibat adanya proses bimbingan ataupun konseling itu sudah terjadi, maka yang harus dilakukan adalah memelihara. Memelihara ini kadang lebih sulit dan susah. Lebih sulit ya. Memelihara ini butuh effort yang lebih tinggi daripada kita melakukan proses penyembuhan sebenarnya. Pemeliharaan, karena menjaga konseli dalam kondisi atau situasi yang telah tercipta dengan baik itu tadi. Kemudian selanjutnya ada fungsi pengembangan. Ini konselor menciptakan suasana belajar yang kondusif ya, memfasilitasi perkembangan konseli. Artinya konselor ini harus bisa menciptakan suasana belajar yang mampu untuk mengembangkan potensi konseli. Selanjutnya ada fungsi advokasi ya, ini mendampingi. Fungsi advokasi ini fungsi pendampingan terhadap hak konseli yang tercabut, hak-hak yang dilanggar, membantu konseli, mendampingi konseli dari perilaku-perilaku diskriminatif, dari perilaku-perilaku subordinasi, dari perilaku-perilaku pemarginalan, dari perilaku-perilaku peminggiran dan lain sebagainya. Ya, biasanya advokasi ini dalam konteks bimbingan dan konseling sosial ya, dan konseling sosial. Oke, itu adalah beberapa fungsi bimbingan dan konseling yang terdapat di dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Nah, sebenarnya kalau di dalam bukunya Profesor Prayitno itu fungsi bimbingan dan konseling itu bisa disederhanakan menjadi 4 fungsi pokok, fungsi utama. Semua yang saya sampaikan tadi itu bisa disederhanakan menjadi 4 fungsi: pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Nah, ini penjelasannya adalah yang dimaksud fungsi pemahaman itu apa? Tadi kan saya di awal singgung fungsi pemahaman. Pertama adalah memahami pemahaman konselor tentang konseling. Fungsi pemahaman ini bisa dalam dua sisi ya, dari sisi konselor dan dari sisi konseli. Artinya konselor harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan konseli. Demikian juga konseli juga harus memahami tentang dirinya sendiri. Ya, jadi konselor harus memahami identitas atau data dari konseli. Kemudian konseli juga harus memahami data dari dirinya sendiri. Nah, yang termasuk dalam pemahaman konselor tentang konseli itu ada identitas individual, riwayat pendidikan, kesehatan, kecenderungan sikap, kebiasaan, ekstrakurikuler, keadaan lingkungan, prestasi, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pemahaman tentang apa lagi setelah pemahaman tentang diri
konseli. Yang kedua adalah pemahaman tentang masalah konseli. Masalah konseli, pemahaman tentang masalah konseli. Konselor harus memahami jenis masalah, intensitas terjadinya masalah, hubungan-hubungan antar masalah itu, sebab akibat masalah, kemungkinan masalah itu berkembang. Nah, konselor harus bisa membaca permasalahan konseli. Selanjutnya, setelah memahami individu konseli, memahami masalah konseli, yang ketiga adalah memahami lingkungan konseli yang lebih luas, memahami lingkungan di mana setting konseling itu berlangsung, dari lingkungan keluarganya konseli, dari lingkungan masyarakat yang konseli, lingkungan sekolah konseli. Ini untuk menggali budaya, menggali kebiasaan, nilai-nilai atau norma-norma yang kadang dia pandang oleh konseli benar itu belum tentu itu menjadi nilai-nilai kebenaran yang dianut oleh masyarakat umum. Belum tentu nilai yang dipandang benar oleh konseli itu menjadi nilai-nilai kolektif yang diakui dan dianut lingkungan mereka. Ini perlu dipahami, perlu digali juga supaya penyelesaian problem itu semakin mudah, karena harus pemahaman itu dulu yang pertama. Kemudian yang fungsi pencegahan, arah atau upaya yang harus dilakukan dalam pencegahan. Yang kegiatan pencegahan itu apa? Program orientasi, inventarisir data, bimbingan karir, bimbingan klasikal. Nah, ini program pencegahan yang bisa dilakukan oleh guru BK di sekolah. Yang melakukan program orientasi, misalnya pengenalan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu merupakan salah satu aspek dari fungsi pencegahan. Kemudian inventarisir data dari awal, tadi sudah sampaikan data-data pribadi. Kemudian mendorong perbaikan lingkungan, mendorong perbaikan kondisi konseli, meningkatkan kemampuan, kemudian mendorong konseli memiliki resiko lebih besar, suatu bermanfaat, menggalang dukungan kelompok. Kemudian tahap penyusunan program pencegahan itu bisa dilakukan. Pertama, mengidentifikasi masalah dulu, kemudian identifikasi dan analisis sebab timbulnya masalah. Kemudian mengidentifikasi pihak-pihak yang bisa membantu, diminta untuk membantu untuk menyelesaikan masalah itu siapa saja. Kemudian menyusun rencana program pencegahan. Kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan. Itu adalah kira-kira arah yang dilakukan untuk melakukan pencegahan. Kemudian ini fungsi pengentasan. Ketika individu memiliki masalah, kita harus menyadari bahwa individu itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Masalahnya unik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang prinsip siswa individu itu memiliki keunikan sendiri-sendiri, memiliki permasalahan-permasalahan tersendiri. Oleh sebab itu, dalam bimbingan dan konseling permasalahan itu bisa dilakukan secara perorangan. Ataupun kalau tidak perorangan, bimbingan kelompok itu perlu, atau konseling kelompok itu perlu melihat mengidentifikasi permasalahannya memiliki kesamaan itu baru bisa. Tetapi kalau permasalahan tidak sama, itu akan susah untuk diselesaikan secara berkelompok. Maka kalau permasalahan itu heterogen, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan secara perorangan. Nah, langkah-langkahnya untuk mengentaskan masalah, yang pertama itu berdasarkan diagnosis, ataupun yang kedua ada berdasarkan teori konseling. Yang pertama berdasarkan diagnosis mental dan psikologis seorang konseli, menggunakan diagnosis sosio-emosional ataupun diagnosis secara instrumen. Kemudian melalui teori konseling itu melihat dari kepribadian individu. Kita akan cocokkan dengan teori-teori yang telah dimiliki oleh para tokoh-tokoh. Kalau siswa yang demikian itu kepribadiannya seperti apa, atau memahami perkembangan tingkah laku, kemudian melihat tujuan dan proses konseling ataupun melakukan teknik-teknik khusus. Ya, kemudian ini terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Apa itu yang akan dipelihara dan yang dikembangkan? Pertama, potensi, kemampuan, sikap dan positif dan produktif perubahan baik yang telah terjadi. Nah, fungsi pemeliharaan itu adalah ketika perubahan itu telah terjadi, artinya proses konseling. Ketika proses konseling berlangsung dan terjadi perubahan di sesi akhir, siswa yang sebelumnya punya masalah kemudian mulai terentaskan masalahnya, maka perubahan baik yang sudah terjadi itu harus dipelihara.
Ya, artinya perubahan baik yang telah terjadi itu yang akan dipelihara. Nah, bagaimana dengan potensi? Ya, potensi, kemampuan itu perlu dikembangkan. Pengembangannya adalah pada pengembangan potensi dan pengembangan kemampuan. Meskipun dua hal ini, pemeliharaan dan pengembangan ini bisa dijadikan satu pemaknaannya, artinya baik itu potensi itu ya harus dipelihara dan juga sekaligus dikembangkan, baik itu kemampuan itu juga harus dipelihara dan harus dikembangkan. Jika positif demikian, perubahan baik yang terjadi demikian. Nah, tujuannya apa? Disebut optimalisasi diri ya. Artinya ketika pemeliharaan dan pengembangan itu bisa dilakukan, maka yang terjadi adalah diri individu itu menjadi berkembang secara optimal. Nah, itu yang terkait dengan fungsi bimbingan dan konseling. Nah, sebenarnya fungsi bimbingan dan konseling ini satu antara yang lain itu saling berhubungan. Ini seperti circle ya, saling berputar ya. Antara beberapa hal itu saling berhubungan. Mulai dari pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan itu menjadi satu kesatuan yang bersirkulasi yang secara kontinu tidak bisa terpisahkan. Nah, kita memberikan pemahaman itu adalah dalam kerangka untuk pencegahan. Nah, begitu juga melakukan tindakan pencegahan itu dalam satu sisi dia dimaknai mengentaskan apa yang menjadi kegelisahan atau problem siswa. Demikian juga melalui tiga hal ini tadi itu adalah bisa diartikan sebagai pemeliharaan potensi ataupun pengembangan perubahan-perubahan positif yang telah terjadi. Ya. Pada dasarnya pendidikan itu adalah upaya pengembangan manusia seutuhnya serta mencegah terjadinya masalah-masalah. Artinya pendidikan itu sebenarnya ingin membantu mengembangkan manusia itu berkembang secara utuh. Secara utuh itu ya aspek kognisinya, afeksinya, psikomotorinya ini berkembang secara seimbang dan menghindarkan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pembelajaran di sekolah itu tidak hanya cukup untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, tetapi yang perlu dilakukan adalah melatih pengembangan kepribadian dengan bimbingan dan konseling yang merupakan unsur perlu dipadukan dalam pendidikan secara menyeluruh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Artinya ini adalah urgensi dari bimbingan dan konseling bahwa untuk mencapai cita-cita mulia menjadikan manusia seutuhnya itu tidak hanya belajar dengan memberikan mata pelajaran di kelas saja, tetapi pengembangan kepribadian, karakter melalui bimbingan dan konseling itu perlu benar-benar diupayakan. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.